Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara, CNN yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita memasuki episode yang kedua. Dalam sepenggal epos Ronggolawe, karya Ali Sumantri yang dinukil dari beberapa sumber. Keesokan harinya, Raden Wijaya, Ronggolawe, Ken Sora, dan para Warda Menteri berunding tentang maksud akan menyerbu Kediri. Mereka memperbincangkan segala persiapan perang mengenai senjata, kereta, tentara, dan mata-mata yang harus dimiliki buat musuh. Tegal serta dusun mana yang harus dilalui dalam perjalanan tentara menyerbu Kediri. Ringkasnya, mereka merundingkan segala persiapan perang seteliti mungkin. Akhirnya Ronggolawe mengajukan usul. Ia minta izin untuk segera pulang ke Madura, kemudian secepat mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kuda ayahnya yang berasal dari Bima untuk digunakan sebagai kendaraan para menteri. Kemudian usul itu disetujui. Ronggolawe segera pulang ke Madura. Pada bulan Waisak, Menteri Daha Sagarawinotan datang di Majapahit dengan utusan Raja. Datangannya ke Majapahit membawa pesan agar Raden Wijaya segera kembali ke Daha setelah berburu. Kemudian berangkat lagi bersama Raja Jayakatwang ke Majapahit untuk berburu. Kebetulan pada waktu itu Ronggolawe sedang tiba dengan kapal dari Madura membawa kuda. Kuda segera diturunkan dari kapal. Menteri Sagarawinotan heran melihat Raden Wijaya segera memberi keterangan kepada Sagarawinotan bahwa kuda-kuda itu dimaksud untuk persiapan berburu. Kudanya telah datang, namun anjingnya belum. Demikian pula jaring-jaringnya. Pada awal bulan berikutnya, anjing dan jaring itu sudah akan siap. Jika segala persiapan telah lengkap dikerjakan, ia akan segera berangkat ke Daha. Sagarawinotan percaya akan maksud baik Raden Wijaya. Ia ingin segera menyaksikan tandang tanduk orang Madura dalam perburuan. Rupanya laku bicaranya agak menyinggung perasaan, karena Lawe segera menyaut, apakah bedanya antara tandang tanduk
Pani Madura dan orang-orang Daha, segera engkau akan menyaksikan kemampuan orang Madura. Raden Wijaya terkejut mendengar ucapan lantang Ranggalawe itu yang menantang. Ia tahu betapa besar akibat yang harus dipikulnya jika kedua Resi. Pasti akan diketahui oleh Sagara Winota segala rahasia yang disembunyikannya. Demikianlah ia segera mengedapikan Sora. Dan Sora segera tahu maksud Raden Wijaya. Awi diajak keluar dengan pawadan bahwa ia harus mengawasi penurunan kuda-kuda dari kapal. Winotan terperanjat mendengar santelapan Ranggalawe itu. Ia segera menanyakan siapa dia. Awe keluar sambil mencancutkan kain. Rupa bahwa ia sedang menghadapi Raden Wijaya. Setelah ia pergi, pertanyaan Winotan itu dijawab bahwa ia adalah kemenakan dan Sora berasal dari Tunjung di bagian barat Madura. Ucapannya kasar karena ia adalah petani gentil. Oleh karena itu, hendaknya jangan terlalu memperhatikan lagak lagunya. Winotan segera minta diri untuk kembali ke Daha. Jumlah kuda Wiraraja yang dibawa Lawe dari Madura ke Majapahit 27 ekor. Segera dibagi-bagian kepada para menteri dan ketua dusun yang akan turut menyerbu Daha. Wiraraja sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Majapahit bersama bala tentara Madura. Tangannya naik perahu sampai Canggu. Segera ia dijemput oleh Raden Wijaya sendiri. Dan dibawa ke pesanggrahan di Mukapura yang memang sengaja disediakan untuknya. Wiraraja minta maaf jika akan dimarahi karena ia sudah terlanjur berjanji kepada Kaisar Tartar untuk memberikan 2 orang putri dari Tumapel sebagai hadiah jika ia berhasil menolong dalam menggempur Kediri. Kaisar Tartar itu berjanji bahwa tentara Tartar akan datang pada bulan Waisaka. Dalam rundingan itu, kami mengusulkan agar tentara Majapahit dibagi menjadi 2 pasukan. Satu pasukan berangkat ke utara, turut jalan raja melalui Linggasana. Sedangkan pasukan yang lain ke selatan melalui Singosari, Sidabawana, dan Lawor. Pasukan yang bergerak melalui jalan raja lewat Linggasana dipimpin oleh Bupati Wiraraja. Sedangkan yang bergerak melalui Singosari ada di bawah pimpinan Raden Wijaya sendiri. Dan Ranggalawe menggabungkan diri dengan pasukan Wijaya ini. Dua pasukan itu akan bertemu di Barepek. Dalam Kidung Harsawijaya Pupuh IV didapati uraian tentang pawadan perang antara Majapahit dan Kediri. Lawe berpendapat bahwa tidaklah mungkin berperang tanpa sebab. Perang yang demikian akan dapat menimbulkan tuduhan bahwa Raden Wijaya tidak mengenal terima kasih dan tidak tahu membalas budi baik kepada Raja Jayakatwang yang selama itu berbuat baik kepada Raden Wijaya serta para pengikutnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Raden Wijaya suka mengirim utusan ke Daha untuk meminta kembali Putri Posparasmi, yakni Putri Gayatri yang ditawan di Pura Daha. Dalam Kidung Harsawijaya, Putri Tribuana bernama Pospawati dan Putri Gayatri bernama Posparasmi. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, ada alasan untuk menyerbu ke Daha. Ken Sora lebih cenderung untuk berontak begitu saja. Gajah Pagon dan Lembu Peteng menyokong pendapat Sora. Tidaklah mustahil bahwa Raja Jayakatwang akan meloloskan permintaan itu. Nambi tampil ke muka dengan usul agar tentara Majapahit berusaha memikat para menteri Daha, sehingga mereka suka berkhianat kepada Raja Jayakatwang dan memihak kepada Majapahit. Kemudian mengepung Daha. Dengan jalan demikian, Raja Kediri dipaksa menyerah. Sebagai balas budi akan kebaikan Raja Jayakatwang, Raden Wijaya sudah harus merasa puas dengan pengambilan Putri Posparasmi dan penyerahan Putri Daha, Ratna Kesari. Usul itu ditolak oleh Podang. Podang lebih suka bersikap terus terang. Pendapat itu ditunjang oleh Panji Asmarajaya, Jaranwaha, dan Kebo Bungalan. Lawe setuju dengan sikap itu, tapi sebelum bertindak lebih baik mendengar nasihat Bupati Wiraraja dahulu, karena Wiraraja telah terbukti pandai memberi nasihat. Raden Wijaya setuju dengan usul Lawe. Demikianlah Lembu Peteng dikirim ke Madura untuk menghadap Wiraraja, Adipati Sumenep Madura. Wiraraja memberi nasihat agar Raden Wijaya agak sabar nanti kedatangan tentara Tartar sebulan lagi. Dia akan minta bantuan Kaisar Tartar dan sebagai hadiah dijanjikan Putri Daha, Ratna Kesari. Lembu Peteng lalu kembali membawa pesan Bupati Wiraraja. Raden Wijaya tunduk kepada maksud baik Wiraraja. Bulan kemudian, Wiraraja beserta keluarganya datang ke Majapahit. Pada waktu itu, tentara Tartar telah mendarat di sebelah barat Canggu dan membuat benteng pertahanan di lembah Canggala. Berita pendaratan tentara Tartar itu segera tersiar sampai di Istana Kediri. Berita pendaratan itu ditambah dengan berita pemberontakan rakyat Majapahit dan penduduk daerah di sebelah timur Bobotsari yang dipimpin oleh Bupati Wiraraja. Dengan sendirinya timbul keributan di antara rakyat dan tentara Daha. Mereka akan segera berangkat menyerang musuh yang sedang bergerak. Setelah tentara Tartar mendarat di Canggu, segera Laksamana dibawa oleh Bupati Wiraraja menghadap Raden Wijaya. Laksamana itu menjelaskan bahwa tentaranya telah membuat pertahanan di sebelah utara Tegal Bobotsari. Daerah di sekitar Canggu sudah ada di dalam kekuasaannya. Janji Wiraraja akan memberikan hadiah Putri Daha, Ratna Kesari, diperkuat oleh Raden Wijaya. Kemudian mereka berjanji akan mengumpulkan segala tentara dari Madura, Majapahit, dan tentara Tartar di Tegal Bobotsari. Tentara Kediri disiapkan dalam 3 front. Pertahanan sebelah utara terdiri dari para adipati dan anjuru.
Pertahanan sebelah selatan terdiri dari para menteri Araranian, terdiri dari para menteri Araraman, dan pertahanan sebelah timur terdiri dari prajurit berhadapan dengan tentara Majapahit. Orang Daha sangat marah kepada Raden Wijaya. Oleh karena itu, segala kekuatan dikerahkan untuk menghadapi tentara Majapahit. Oke, sampai di sini dulu sepenggal epos Ronggolawe di episode kedua. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara CNN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang baru menemukan channel kami, jika menginginkan bergabung, silakan subscribe, like, komen, dan share. Tombol lonceng notifikasinya sekali saja. Oke, sampai berjumpa di episode berikutnya. Kisah kepahlawanan Adipati Ronggolawe, Adipati Tuban. Sekian, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.